Kenapa saya kok sulit sekali untuk berhasil? Kenapa kok saya gampang sekali untuk galau? Kenapa saya kok sulit banget untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi? Kenapa saya kok kadang itu merasa diri saya kok gak bisa apa-apa gitu? Kenapa? Ini ada tujuh, saya kasih 7 tanda bahwasanya pikiran bawah sadarmu sudah terprogram hal-hal yang negatif. Saya kasih 7 tanda bahwa pikiran bawah sadarmu atau alam bawah sadarmu sudah terprogram hal-hal yang negatif setelah yang satu ini. Ada 7 tanda yang mana ini saya berikan kepada kalian, yang ini sudah saya tanyakan dan saya sudah istilahnya itu menyurvei beberapa orang dan ini sudah terbukti gitu ya. Ada beberapa tanda, ada 7 tanda yang ingin saya sampaikan sekarang di video kali ini, yang mungkin itu menjadi jawaban kenapa kok saya ini sulit untuk berkembang, kenapa saya ini selalu gagal gitu ya, kenapa kok saya ini sulit untuk menyelesaikan masalah, kenapa kok saya ini macam-macam. Ternyata sebenarnya bukan kamunya yang kurang pintar, bukan kamunya yang kurang pengetahuan, bukan kamunya yang kurang literasi akan suatu hal, tapi memang di bawah alam bawah sadarmu atau pikiran bawah sadarmu sudah terprogram hal yang negatif. Artinya di awal atau mungkin sudah ada beberapa video yang saya sampaikan bahwasanya kehidupan kita itu dikendalikan 90%, 80 sampai 90% alam bawah sadar kita. Jadi kehidupan kita ini secara ilmu gitu ya, itu dikendalikan atau istilahnya itu diprogram oleh alam bawah sadar kita sebesar 80 sampai 90%. Bayangkan betapa hebatnya alam bawah sadar ini, betapa luar biasanya kekuatan pikiran alam bawah sadar kita ini. Bukan saya mengajak untuk tidak percaya Tuhan, bukan. Ini kita ngomong ilmu gitu ya, kita ngomong ilmu. Jadi ada 7 yang saya sampaikan, tanda-tanda bahwasanya alam bawah sadarmu ini sudah terkoneksi atau terinstal atau terprogram hal negatif yang membuat kamu, salah satunya seperti saya katakan di awal tadi, sulit untuk berkembang, sulit untuk menyelesaikan masalah, gampang galau, gampang sakit hati, gampang. Kenapa kok saya ketemu orang yang sama terus? Kenapa orang yang saya temui kok pasti seperti ini? Pasti seperti ini gitu ya. Ini 7 tanda. Yang pertama adalah kamu, ini tandanya. Yang pertama, kamu selalu merasa tidak pantas atau tidak layak dalam mendapatkan apapun itu. Jadi punya mimpi besar, tapi merasa kamu itu, saya ini siapa sih? Saya ini apa? Saya ini orang bodoh, saya ini orang yang nggak pantas kok. Saya ini orang yang miskin misalkan, saya ini orang yang apa ya, yang mempunyai pendidikan rendah, saya ini bukan tipe-tipe orang yang sukses, tapi kamu punya mimpi tinggi. Lah, kata-kata atau keyakinan itu yang kamu sampaikan itu bisa menghambat mimpi-mimpimu. Meskipun kamu punya mimpi yang tinggi, kamu punya cita-cita besar, kamu punya impian yang luar biasa, yang terpuji misalkan, tapi kalau di alam bawah sadarmu masih terinstal program kamu merasa kamu itu orang yang tidak pantas, atau kamu merasa orang yang tidak layak secara tidak langsung, meskipun tanpa kamu sadari, kamu itu merasa diri kamu adalah orang yang tidak pantas atau orang yang tidak layak untuk sukses katakan, atau untuk mencapai apapun lah. Itu nanti bisa menghambat kamu mencapai impian kamu, menghambat kamu mencapai istilahnya cita-cita kamu gitu loh, tanpa kamu sadari. Kamu ingin cita-cita besar nih, punya cita-cita besar gitu ya, punya impian besar, kok sulit ya? Ternyata setelah dicek, kadangkala pada saat gagal nih, kamu mempercayai bahwa dirimu, udahlah saya nggak pantas, udahlah gini-gini aja lah, yang penting hidup gitu, udahlah nggak usah terlalu ngoyo mengejar impian saya, toh saya juga nggak punya darah misalkan, nggak punya keturunan orang sukses. Ini salah satu tanda bahwasanya dirimu, alam bawah sadarmu ada program negatif. Itu segera dihilangkan. Itu yang pertama. Yang kedua, menunda-nunda saja.
menunda-nunda segala sesuatu, menunda-nunda segala aktivitas, menunda-nunda segala misi yang nanti bisa mencapai visi kamu, menunda-nunda aktivitas, menunda kegiatan yang itu nanti bisa sebenarnya bisa menunjang kamu mencapai impian kamu, bisa menunjang kamu mencapai tujuan kamu. Menunda-nunda bukan karena kamu malas sebenarnya, bukan karena kamu takut, bukan karena kamu apa ya istilahnya itu nggak pinter, tapi menunda-nundanya itu karena di dalam program kamu, di dalam alam bawah sadar kamu itu ada keyakinan bahwasanya atau ada perasaan kamu takut gagal. Akhirnya kamu menunda. Misalkan nih mau buat konten gitu ya, ditunda-tunda. Bukan kamu malas sebenarnya, tapi di perasaan kamu timbul rasa nanti kalau jelek gimana kontennya, nanti kalau nggak ada yang lihat gimana videonya, nanti kalau saya salah ngomong gimana. Lah rasa takut itu membuat diri kita menunda-nunda kegiatan, menunda-nunda pekerjaan. Bukan kamu malas, bukan kamu nggak pintar sebenarnya, tapi ada rasa takut yang berada di dalam dirimu yang sudah terprogram di alam bawah sadarmu bahwasanya saya takut gagal. Rasa takut gagal itu menghambat kamu untuk bergerak. Rasa takut gagal itu memperlambat kamu untuk bergerak sebenarnya. Yang awalnya seharusnya kamu sudah nyampe tangga 7 nih, ternyata kamu masih di 1, di 2 karena takut. Nanti kalau saya jatuh gimana? Nanti kalau terlalu tinggi terus saya jatuh gimana? Nanti kalau sudah di atas turunnya gimana gitu kan? Takut gagal. Ya, takut gagal itu salah satu hal yang bisa membuat kamu itu sulit untuk berkembang. Akhirnya menunda-nunda. Bukan malas loh ya, sekali lagi bukan karena malas, tapi karena kamu takut untuk gagal. Yang ketiga, selalu menarik orang-orang yang toksik. Secara tidak sadar, sebenarnya perilaku ini akan membuat kamu menarik orang-orang yang toksik. Orang toksik itu bagaimana kan? Orang toksik itu ya orang yang bermuka dua gitu loh. Orang yang lebay gitu, orang yang terlalu banyak drama, itu orang toksik. Kamu tidak mau ketemu orang seperti ini sebenarnya, tapi sadar nggak sebenarnya kamu sendiri yang menarik orang-orang seperti ini di dalam kehidupanmu, muncul di dalam kehidupanmu, datang ke kehidupanmu. Kamu sendiri yang menarik. Karena apa? Ada beberapa luka batin, ada beberapa masalah, ada beberapa trauma, ada beberapa kejadian yang tidak enak di dalam dirimu yang sampai saat ini belum sembuh, yang sampai saat ini belum kamu obati gitu, yang sampai saat ini kamu belum memaafkan kejadian itu, entah itu kepada orangnya, entah itu kepada momennya atau kejadiannya. Kamu belum memaafkan itu. Apalagi pada saat kamu itu merasa sakit hati, merasa kecewa karena orang-orang toksik misalkan, terus kamu belum bisa memaafkan. Itu ada di dalam diri kamu, masih sakit, masih luka. Itu tanpa kamu sadari, secara tidak langsung dan kamu tidak tahu, akan menarik orang yang sama atau orang yang toksik di dalam kehidupanmu. Padahal secara sadar kamu tidak ingin orang itu datang. Padahal secara sadar kamu tidak ingin kehidupanmu itu dirusui atau diribeti oleh orang-orang toksik. Tapi berhubung ada luka batin, luka lama yang belum sembuh di dalam kehidupanmu, yang dulu mungkin pernah kamu alami, makanya orang-orang itu datang lagi. Karena itu yang menarik mereka datang ke dalam kehidupanmu. Solusinya, maafkan semua yang sudah terjadi. Ikhlaskan semua yang sudah terjadi. Sembuhkan luka di dalam diri kalian, agar yang datang itu orang-orang yang baru. Saya hari ini bertemu dengan orang-orang yang enak. Saya hari ini bertemu dengan orang-orang yang menyenangkan. Saya hari ini bertemu dengan orang-orang yang pintar. Saya hari ini bertemu dengan orang-orang yang jujur. Itu masukan. Pada saat di dalam diri masih ada hal yang membuat kamu sakit. Yang selanjutnya, keempat adalah ketakutan yang tidak masuk akal. Kamu memiliki ketakutan tidak masuk akal. Takut mencoba hal baru, takut sukses, takut gagal. Itu ketakutan-ketakutan yang tidak masuk akal. Jadi kamu akan merasa menghambat pada saat kamu ingin mencapai sesuatu. Ini alasan keempat atau tanda keempat di dalam diri kamu terdapat program negatif. Kamu ketakutan yang
terdapat ketakutan yang tidak masuk akal. Kamu takut gagal, kamu takut sukses, kamu takut melangkah, kamu takut untuk bertindak, kamu takut untuk melangkah. Tapi ketakutan itu, alasan-alasan itu tidak logik gitu loh. Tidak logik. Tapi tergantung dengan emosional kamu. Kamu takut melangkah karena takut ini, takut gagal. Kamu takut melangkah karena mungkin takut dicemooh orang lain. Kamu takut melakukan sesuatu karena kamu berpikiran nanti kalau melakukan ini nanti orang lain komentar apa, komentar jelek ke saya. Itu ketakutan yang belum terjadi atau tidak masuk akal. Ngapain kan gitu ya. Itu yang salah satu tanda bahwasanya kamu harus diprogram ulang nih alam bawah sadar kamu, karena ada tanda itu. Ketakutan tidak masuk akal atau tidak logis. Yang nomor 5 adalah kebiasaan meremehkan diri sendiri. Ini mirip dengan yang nomor 1 tadi, atau selalu merasa tidak pantas atau tidak layak. Kamu sering secara tidak langsung coba ingat-ingat meremehkan diri kamu sendiri. Saya ini nggak bisa, saya ini nggak mampu, saya ini bodoh, saya ini males, saya ini orang miskin, saya ini gini-gini aja lah. Itu meremehkan diri kamu sendiri, padahal ada potensi besar di dalam diri kamu yang itu kalau kamu maksimalkan, kalau kamu keluarkan, kamu menjadi orang yang hebat. Kamu tidak percaya dengan diri kamu sendiri, kamu meremehkan kemampuan kamu sendiri. Saya udah nggak bisa, asain apalah. Rasa seperti itu adalah rasa atau tanda di dalam diri kamu ada yang nggak beres nih, negatif nih gitu loh. Pada saat kita mempunyai perasaan meremehkan diri kita sendiri, ya kita nggak akan bisa maju. Artinya kita kan nggak percaya dengan diri kita sendiri. Logikanya kalau kita sering mendengarkan, kita saja nggak percaya kok dengan diri kita sendiri, apalagi orang lain. Bagaimana orang lain bisa percaya kepada kita, kan gitu. Masuk akal kan ya. Yang selanjutnya, yang keenam adalah siklus hidup yang berulang. Siklus hidup yang berulang. Gagal coba lagi, gagal lagi coba lagi, gagal lagi bangun lagi, gagal lagi coba lagi, gagal lagi bangun lagi. Itu bukan kebetulan, itu adalah suatu rule model yang itu sudah tertanam di dalam kehidupan kamu. Artinya nanti pada saat kita melakukan sesuatu itu kita tidak belajar lagi, kita tidak menjadikan pengalaman kita yang kemarin menjadi sebuah pelajaran. Karena yang ada di dalam program kita yang menjadi kepercayaan kita, keyakinan kita, nanti kalau gagal ya coba lagi gitu loh. Ayolah melaksanakan, ayo gerak. Nanti kalau gagal coba lagi, tanpa meriset, tanpa belajar, tanpa mencari ilmunya. Itu kebiasaan buruk loh. Itu tanda negatif loh di dalam kehidupanmu. Ya memang secara normal, secara wajar itu kalau kita gagal ya berdiri lagi. Kalau kita jatuh ya bangkit lagi. Kalau kita gagal ya coba lagi. Itu wajar sebenarnya. Tapi kalau itu sudah tertanam di dalam diri kita, yang nantinya akan membuat diri kita pada saat melakukan sesuatu itu tidak meriset, tidak belajar, ngawur, ceroboh, gegabah, itu yang bahaya. Itu yang bahaya. Karena sudah terdapat di dalam diri kita itu, nanti kalau gagal ya coba lagi. Ayo jalan aja dulu, nanti kalau jatuh ya bangun lagi. Ya nggak salah. Tapi kalau itu sudah terprogram di dalam diri Anda, nanti pada saat Anda melakukan sesuatu, Anda tanpa bekal yang aneh-aneh. Contoh misalkan, saya kan suka naik gunung nih. Suka naik gunung, bukan mendaki tapi saya suka naik gunung. Pada saat saya memilih gunung yang baru atau gunung yang belum pernah saya daki, saya nggak nekat. Pasti saya cari dulu di YouTube, saya browsing dulu, tanya ke teman, gunung ini itu bagaimana, ketinggiannya berapa, ada mata air ndak, jalurnya bagaimana, ada hewan buas ndak, posnya ada berapa. Itu diriset dulu. Estimasi perjalanan dari pos 1, pos 2 ke pos 3 sampai ke puncak berapa, suhunya berapa, cuacanya bagaimana, gitu loh, jalurnya bagaimana, curam, terlalu vertikal, nah itu diriset dulu. Tapi kalau saya terlalu kalau saya itu mempunyai program di dalam diri saya, nanti kalau gagal ya coba lagi besok, nanti kalau jatuh ya bangun lagi, mati saya di gunung itu tanpa meriset gitu loh. Udahlah berangkat aja, yang penting nanti gimana di sana kan kita tahu gitu. Itu tolol namanya, gitu kan ya. Jadi harus meriset, jangan sampai ada perasaan coba lagi, gagal coba lagi, bangun. Itu bukan kebetulan, tapi itu suatu lingkaran setan gitu ya, yang tidak ada di dalam diri kita. Riset dulu.
Jangan sampai kita jatuh lagi kan gitu, jangan sampai kita gagal lagi kan gitu, belajar dan lain sebagainya. Yang terakhir, sulit merasa bahagia dan sulit untuk bersyukur. Sulit merasa bahagia atau bersyukur. Sulit. Merasa kurang, merasa kurang, merasa gak cukup, merasa gak puas. Sebenarnya nggak masalah juga kalau kita merasa kurang, artinya kita terus berusaha kan gitu, nggak stuck di satu momen itu, entah itu finansial atau kepribadian. Kita merasa kurang, merasa puas, nggak apa-apa sebenarnya, tapi jangan lupa kamu harus bahagia, kamu harus bersyukur gitu loh. Jangan sampai perasaan kamu yang merasa kurang, merasa belum puas, merasa belum cukup itu menjadikan kamu orang yang tidak bisa bahagia, menjadikan kamu orang yang tidak bisa bersyukur, apalagi waduh bahaya itu nanti. Jadi ada rasa kamu meyakini bahwa kamu itu merasa kurang dan tidak berhak untuk bahagia, itu malah yang repot. Saya belum pantas bahagia, saya ini belum bisa bahagia kalau saya belum mendapatkan uang sekian, saya belum bisa bahagia kalau saya belum bisa mencapai ini. Itu adalah program yang salah di dalam diri kamu. Kamu pantas kok bahagia meskipun kamu belum punya uang. Kamu pantas kok bahagia meskipun keinginanmu belum tercapai, karena bahagia itu dari dalam, bukan dari apa yang kamu punya, bukan dari omongan orang lain, bukan bahagia bukan seperti itu, teman-teman. Jadi kamu sulit merasa bahagia atau merasa bersyukur, apapun yang kamu capai, kamu selalu merasa kurang. Bukan rezekimu sedikit, tapi rasa syukurmu yang belum kamu buka. Karena kamu merasa itu, kamu ini, saya bukan orang yang bahagia, saya orang yang tidak berhak untuk bahagia. Bahaya itu. Jadi ini adalah 7 tanda. Sudah berapa menit ini? 18 menit. Jadi ini adalah 7 tanda bahwasanya di dalam diri kamu, di dalam alam bawah sadar kamu terdapat program-program yang negatif, dan ini perlu dinetralkan, ini perlu direinstall, reprogram, perlu direset agar kita dalam mencapai impian, kita dalam mencapai cita-cita, entah itu cita-cita pribadi, cita-cita keluarga, cita-cita agama, cita-cita sosial, itu bisa lancar gitu loh. Jadi ada 7 ini, tolong ini ada nggak salah satunya di diri kamu, coba dicek. Kalau ada berarti segera diinstal ulang, segera diperbaiki, agar nanti tujuannya adalah kita biar sama-sama lebih mudah untuk mencapai keinginan kita inginkan, bukan hanya untuk dunia tapi mungkin juga akhirat. Mungkin cukup sekian dari saya, dan mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.